POU itu akan mengukur ketidakcukupan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kita mengajak Sobat Pangan mengetahui status wilayahnya, kaitannya apakah masuk ke dalam kategori amankah, waspadakah, atau rentan kaitannya dengan kerawanan pangan dan gizi. Halo pemirsa setia Kawan Pagi, selamat pagi dan selamat datang di podcast Kawan Pagi, podcast kerawanan pangan dan gizi. Saya dengan Julaiha Probo yang akan memandu sesi diskusi kali ini. Dan di episode kali ini kita akan membahas tema yang amat sangat penting dan merupakan tantangan global, yaitu kenali lebih dekat pentingnya peta SKPG dan juga angka POU. Mungkin di sini pemirsa yang sedang menyaksikan podcast penasaran. SKPG itu apa sih? SKPG adalah Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi. Kita akan membahas tuntas kira-kira ini urgensi dari sistemnya itu apa. Dan kira-kira dampak dan penyebabnya itu sejauh apa. Dan kita juga akan membahas mengenai angka POU. Prevalence of Undernourishment atau prevalensi kekurangan pangan di suatu negara. Kita akan bahas khususnya di Indonesia. Dan teman-teman, hari ini tentunya saya tidak sendiri. Karena saya kedatangan dua narasumber hebat yang sudah hadir di samping saya. Yang pertama adalah Ibu Nita Yulianis SPMSI. Beliau adalah Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional. Halo Bu Nita, apa kabar hari ini Ibu? Halo Kak Jule, Alhamdulillah sehat sekali, senang sekali bisa bertemu dengan Kak Jule dan seluruh Sobat Pangan, pemirsa podcast Kawan Pagi. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast Kawan Pagi, podcast kerawanan pangan dan gizi. Dan untuk narasumber kedua kita di sini sudah hadir Ibu Ovi Anasari SSTMEKK. Beliau adalah statistisi ahli muda, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dari Badan Pusat Statistik. Halo Bu Ovi, apa kabar hari ini? Kak Jule, selamat pagi. Halo Bu Ovi, selamat pagi juga. Para pemirsa podcast Kawan Pagi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ovi sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Kawan Pagi, podcast kerawanan pangan dan gizi. Saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah menyempatkan waktu dan bersedia untuk berbagi nih teman-teman terkait topik penting kita hari ini. Namun sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas, saya mau tanya dulu nih, untuk kegiatan atau mungkin kesibukan yang Bu Nita lakukan terkait dengan topik kita hari ini. Silakan Bu Nita. Terima kasih Kak Jule dan tentunya senang sekali pagi ini bertemu dengan semua Sobat Pangan. Kami di Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional diamanatkan sesuai dengan Perpres 66 2021 untuk menjaga tata kelola pangan Indonesia. Khususnya saya selaku Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan juga bagian dari evaluasi kaitannya dengan bagaimana memantapkan situasi ketahanan pangan dan gizi dan wilayah agar tidak ada lagi yang rentan rawan pangan dan gizi Kak Jule. 3 kegiatan utama yang ada di Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi, salah satunya yang kita kupas tuntas hari ini kaitannya dengan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi. Yang kedua kaitannya dengan Genius, gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah stok boros pangan. Tapi Sobat Pangan, pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas mengenai SKPG, gitu Kak Juli. Oke, terima kasih Bu Nita atas perkenalannya nih untuk kepada pemirsa yang ada di podcast kita kali ini. Dan saya juga mau tanya, nggak ketinggalan dengan narasumber kedua kita, Bu Ovi. Kesibukannya apa nih Bu Ovi? Iya Kak Jule, jadi saya mewakili Badan Pusat Statistik, jadi lembaga di mana mempunyai tugas pokok sebagai penyedia data. Jadi kami menyediakan survei-survei. Kalau terkait dengan POU ini, kita melakukan survei rumah tangga terkait bagaimana konsumsi masyarakat. Jadi data-data tersebut akan digunakan oleh Kementerian Lembaga dalam hal ini khususnya Badan Pangan. Jadi kami menyediakan data sehingga data tersebut bisa dimanfaatkan oleh kementerian terkait untuk pengambilan kebijakan. Nah, terkait khusus untuk topik kali ini adalah data-data untuk indikator POU yang nanti oleh Badan Pangan akan digunakan untuk dasar intervensi kebijakan yang
tentunya sejalan dengan yang dijelaskan Bu Dir tadi adalah untuk menciptakan ketahanan pangan nasional, utama ketahanan pangan di negara. Baik. Terima kasih atas perkenalannya Bu Ovi. Dan kita akan mulai masuk nih teman-teman. Teman-teman udah siap belum nih dengerin? Karena topik kita hari ini lumayan amat sangat berat menurut saya. Sebelumnya, pasti pemirsa penasaran sebenarnya tujuan dari penyusunan peta SKPG tersendiri itu untuk apa sih, Bu Nita? Silakan. Ya, baik. Tadi Kak Julia udah kasih kisi-kisi. Jadi sebenarnya judulnya kan SKPG. Jadi singkat nih, cuma 4 suku kata, huruf ya, 4 huruf, tetapi maknanya sangat dalam. Karena tadi kaitannya dengan bagaimana kita mengajak sobat pangan mengetahui status wilayahnya. Kaitannya apakah masuk ke dalam kategori amankah, waspadakah, atau rentan kaitannya dengan kerawanan pangan dan gizi. Biar rekan-rekan sobat pangan juga kepo nih Kak Jule gitu ya. Nah, SKPG sendiri tentunya sebagai tools. Jadi ini tidak hanya di Indonesia tapi secara global Kak Jule. Jadi ini bagian dari upaya suatu wilayah untuk kita ketahui early warning system. Nah, jadi namanya early berarti kan dia dini. Sehingga memang dia sebagai sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi. Karena itu sangat relate nih dengan pekerjaan kita sebagai Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Jadi ini tools yang memang ujungnya adalah rekomendasi kebijakan. Nah, bagi sobat pangan tentunya ingin tahu wilayah saya masuk kategori mana sih gitu ya. Apakah memang sudah secure nih, sudah tahan pangan dan gizi? Kalau sudah, apa yang harus dilakukan? Karena di dalam rekomendasi tadi tidak sebatas bahwa kalau sudah masuk kategori aman terus diam-diam aja. Karena kita juga punya indikator pendukung ya Kak Ovi. Jadi ada indikator iklim dan kebencanaan. Jadi SKPG ini sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi punya 3 indikator utama yang kita melihat pilarnya ketahanan pangan dan gizi. Yang pertama tentunya pilar pertama ketersediaan. Jadi pangan itu memang harus tersedia Kak Ovi gitu ya. Ketika dia tersedia tetapi ternyata tidak terjangkau, harganya ternyata mahal gitu ya. Nah, sehingga memang pilar kedua adalah keterjangkauan. Tidak hanya harga sebenarnya ya Kak Ovi ya, kita juga melihat bagaimana itu tersedia. Karena kan Indonesia luar biasa negara kepulauan, jadi sumber produksi itu kan tersebar. Jadi bisa jadi perpindahan antar pulau itu juga berpengaruh terhadap harga pangan tersebut. Yang terakhir tentunya adalah kaitannya dengan pemanfaatan. Jadi sudah tersedia, sudah terjangkau. Nah yang ketiga nih, nggak dimakan. Nah jadi status rawan pangan dan gizinya juga kena. Kenapa? Karena sudah tersedia dan terjangkau, tapi ujung-ujungnya kalau nggak dimakan kan kita nggak sehat. Jadi secara sederhananya gitu nanti kita kupas tuntas lagi ya Kak Jule dan Kak Ovi. Baik, terima kasih Bu Nita. Sepertinya amat sangat menarik karena ini berbicara dengan sistem dan data. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, saya akan mau tanya dulu nih. Kalau dari perspektif Kak Ovi, Kak, tujuannya apa sih supaya masyarakat ini pengen penasaran sebenarnya angka POU itu bergunanya untuk apa? Oke Kak Julie. Jadi POU ini kita mengupas definisinya dulu ya. POU itu prevalence of undernourishment atau kalau nomenklatur Indonesianya itu prevalensi ketidakcukupan pangan. Jadi jelas ini indikator digunakan untuk mengukur kekurangan pangan dari suatu wilayah, dalam hal ini wilayah luas itu Indonesia, di mana berapa besar sih atau berapa banyak penduduk yang mengalami kekurangan pangan. Nah, indikator ini digunakan untuk apa? Jadi untuk mengukur apakah di negara ini terjadi kelaparan atau kekurangan pangan dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan SKPG. Kalau SKPG mungkin sistem peringatan dini. Misalnya ada wilayah-wilayah yang kena bencana atau misalnya terkendala dalam distribusi pangan misalnya. Itu setiap bulanan akan menghasilkan informasi rekomendasi terkait wilayah-wilayah mana yang mengalami kerawanan pangan. Nah, sedangkan POU itu akan mengukur ketidakcukupan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang bila terjadi jangka panjang, maka akan terjadi kekurangan pangan berkelanjutan. Nah, jadi saling terkait sebetulnya ya, Bu Dir. Jadi antara SKPG dan POU. Kalau SKPG itu dapat mendeteksi wilayah-wilayah sebagai peringatan dini
kerawanan pangan, kalau POU itu mengukur cukup tidak sih masyarakat itu mengkonsumsi pangan, karena kalau tidak segera diintervensi, maka kekurangan pangan ini terjadi jangka panjang, Kak Jul. Jadi sebelum terjadi jangka panjang, dilengkapi dengan informasi dari SKPG dan POU, maka akan menjadi dasar intervensi kebijakan mengantisipasi kerawanan pangan pada periode selanjutnya. Seperti itu dulu Kak Jule ya. Jadi nanti kita akan mengupas lebih tuntas lagi ya Bu Dir ya. Baik, jadi itu adalah penggambaran mengenai SKPG dan juga POU. Pasti pemirsa di sini penasaran nih, sebenarnya cara untuk SKPG ini bekerja itu seperti apa, Bu Nita? Ini menarik banget ya, karena yang kita lihat itu Indonesia yang punya 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Seru banget gak sih nih Kak Juli? Ya. Jadi Indonesia ini sangat unik. Kita adalah negara besar yang punya sedemikian luasnya sehingga kita memang bekerja, mandatnya dulu nih Kak Juli. Sebenarnya kan Sobat Pangan pasti pengen tahu kenapa sih pemerintah ini tanda kutip susah-susah bikin SKPG atau tadi menghitung POU. Karena sebenarnya itu ada dari mandat undang-undang. Jadi di undang-undang pangan ini jelas bahwa masyarakat ini kita wajib jaga konsumsi pangannya. Pemerintah bersama dengan masyarakat. Benar ya, Kak Juli ya, Ovi ya. Betul. Nah, sehingga salah satu cara kita untuk menjaga tersebut tentunya kita harus lihat kondisi rutinnya. Nah, rutinnya ini bervariasi. Nah, sebelum saya masuk bagaimana cara bekerjanya tadi, data yang SKPG ini unik karena bulanan, Kak. Nah, kalau POU ini kan tahunan. Nah, jadi memang kita punya series data yang kita lihat secara tahunan untuk melihat status kronisnya, ya kan? Kalau di Badan Pangan Nasional selain SKPG sebenarnya nanti di episode Kawan Pagi lainnya ada tentang FSVA, Food Security and Vulnerability Atlas. Ya sama-sama dia menilainya adalah tahunan. Tapi kalau SKPG ini dia bulanan. Nah, ini yang kita ingin lihat tadi, kita kembali lagi. Indonesia itu kan ada nasional, ada provinsi 38 provinsi dan juga 514 kabupaten kota. Di tingkat nasional dari mandat undang-undang pangan tadi kita udah buat nih Kak, nih di layar ada ya. Kita sudah sebutkan ini Perbadan 16 tahun 2022. Perbadan itu apa Kak? Perbadan itu Peraturan Badan Pangan Nasional. Ini kalimat standar kalau di pemerintahan. Mungkin ini juga biar Sobat Pangan tahu nih istilah-istilah pemerintah gitu. Jadi kalau dengar Perbadan, itu adalah Peraturan Badan Pangan Nasional yang dimana mengatur bagaimana SKPG ini disusun gitu. Jadi memang kita ada tim pokjanya. Nah, sebenarnya tim pokja ini bagaimana diatur di tingkat nasional. Kita Badan Pangan Nasional selaku koordinator memang di tingkat nasional. Kami berkoordinasi tentunya dengan BPS karena pengampu data nasional kan satu data ya. BPS dengan anggota lintas Kementerian Teknis, ada Kementerian Pertanian, kemudian ada Kementerian Kesehatan, dan juga mencakup di dalamnya BMKG dan BNPB karena kita punya data dukung iklim dan kebencanaan kaitannya dengan SKPG ini. Begitu pula inline Kak Jule di tingkat lokalnya di provinsi, nanti kepala dinas juga akan bermitra dengan kepala dinas pangan di 38 provinsi tadi, akan bermitra pokjanya dengan dinas tadi mengampu kesehatan dan mengampu kaitan dengan pertanian gitu ya. Nah, karena memang ada beberapa data harga itu juga disuplai dari dinas terkait, tentu kita juga inline dengan dinas perdagangan ya biasanya kalau di daerah, sehingga nanti juga dengan BMKG dan BNPB sampai dengan level kabupaten kota. Dan yang dilihat menariknya kalau kami di tingkat nasional, peta SKPG nasional tuh kita bisa lihat nih nanti teman-teman lihat di website link skpg.badanpangan.go.id. Jangan lupa di cekidot ya sama Sobat Pangan. Ini nanti kelihatan tuh petanya, peta nasional. Jadi ada warna-warna nih dari Sabang sampai Merauke kaitannya dengan situasi peringatan dini kerawanan pangan dan gizi. Nah, nanti di yang provinsi punya peta wilayahnya, provinsi atas kabupaten kotanya. Nah, yang menarik yang kabupaten kota warnanya sampai level kecamatan gitu Kak Juli. Jadi sederhananya nih biar teman-teman udah mulai bisa kepo kaitan dengan SKPD. Ya Kak Ovi ya.
Jadi bener-bener ya, tadi teman-teman silakan akses di skpg.badanpangan.go.id. Yes. Bagi teman-teman yang kepo, pemirsa podcast Kawan Pagi yang kepo, silakan. Nanti kalian bisa lihat sendiri untuk wilayah yang rentan itu wilayah mana, Iya. yang waspada yang mana, Yes. dan yang aman yang mana. Bener banget Kak Jule, karena penting untuk kita sama-sama kawal agar seluruh wilayah Indonesia tentunya mimpinya adalah semuanya tahan pangan dan gizi. Tahan pangan dan gizi. Yes. Baik, terima kasih Bu Dita atas penjelasannya. Kita beralih ke Bu Ovi. Bu Ovi, kalau misalnya dari angka POU sendiri, ini keterkaitan dengan SKPG itu sejauh mana Bu Ovi? Ya, kalau dibilang keterkaitannya itu sangat terkait ya, tentu saja. Kalau POU itu mengukur kecukupan pangan, sedangkan SKPG itu mengukur wilayah-wilayah mana yang memasuki daerah rawan pangan atau rentan pangan. Ya, jadi keterkaitannya itu misalnya kalau SKPG itu bagaimana misalnya bulan ini apakah ada bencana di suatu wilayah atau misalnya terkendala distribusi pangan, itu akan ada early warning. Jadi laporannya itu langsung muncul loh, dari warna hijau bisa jadi warna kuning ya Bu ya, atau warna merah jika ada bencana. Nah, namun POU ini lebih ke mewakili bagaimana masyarakat itu mengkonsumsi pangan kesehariannya untuk aktivitas sehari-hari. Jadi biasanya kekurangan pangan itu tidak serta-merta terjadi begitu saja dalam waktu yang singkat, tapi biasanya itu pola konsumsi itu berubahnya itu jangka panjang. Jadi terjadi berkesinambungan begitu. Jadi bisa digunakan untuk mengukur efektivitas atau efisiensi program-program bantuan pangan. Apakah itu akan efektif atau tidak dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan. Jadi sangat relate dengan SKPG. Seperti itu Kak Zul. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Ovi atas penjelasannya. Teman-teman udah kebayang sedikit ya mengenai gambaran dasar dari POU. Sekarang kita beralih ke Bu Nita lagi, Bu. Siap. Kalau misalnya saya lihat di belakang kita ini kan ada Oke. gambaran mengenai sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi. Yes. Dan saya lihat di sini ada wilayah yang berwarna merah. Yes. Itu sebenarnya karena apa sih, Bu? Sebab-sebab tiba-tiba kenapa wilayah tersebut Jadi keluar peta jadi merah? Oke, nah ini udah masuk ke dalam intinya ini, sahabat pangan. Ini Kak Jule pinter banget ya menggiring ini biar sahabat pangan ini merah itu dari mana gitu ya. Nah, ini menarik banget. Sebenarnya kita juga punya panduan Kak Jule. Itu kami selalu upload di websitenya Badan Pangan Nasional. Jadi jangan lupa check it out websitenya Badan Pangan Nasional. badanpangannasional.go.id. Di situ punya tuh banyak, sebenarnya tidak hanya panduan teknis tentang SKPG, tapi banyak yang lainnya. Jadi kalau sobat pangan ingin terbuka wawasannya tentang ketahanan pangan dan gizi, silahkan masuk ke dalam website Badan Pangan Nasional. Nah, khusus untuk SKPG, dari mana sih warna merah itu gitu ya, atau warna kuning atau warna hijau, karena warnanya pun diatur Kak sebenarnya. Jadi tadi kan kita udah bilang ke badan ya, di peraturan Badan Pangan Nasional itu diatur penggunaan warna. Jadi saya nggak boleh tiba-tiba ganti warna jadi pink Kak. Nggak boleh, dimarahin sama negara gitu ya. Jadi warnanya pun sudah diatur. Yang merah itu adalah wilayah-wilayah yang rentan. Yang kuning itu adalah ya, kelihatan ya sobat pangan, yang kuning itu adalah yang waspada. Jadi yang hijau aman. Sehingga sebenarnya usernya adalah pemerintah daerah. Cuma sobat pangan selaku masyarakat wajib mengawal ini agar kita bisa sama-sama tadi menjaga situasi ketahanan pangan dan gizi nasional hingga tingkat wilayah. Karena apa? Karena itu butuh aksi cepat. Nah, kalau SKPG ini kan bulanan nih Kak Jule. Nah, ketika bulanan dia kan sifatnya dinamis. Nah, sehingga memang rekomendasinya adalah kita mencegah. Jadi ketika tadi saya sampaikan ada FSVA itu kan yang dia tahunan, jadi sebenarnya antara SKPG dan FSVA dia akan sangat relate. Jadi kalau bulanannya terjaga, idealnya FSVA-nya juga akan terjaga gitu ya. Jadi makin turun rawan pangan. Nah, angka merah tadi kita kan tadi kalau teman-teman simak ya di pertanyaan Kak Jule sebelumnya tentang SKPG, saya sempat nyebutin 3 pilar ya terkait dengan aspek dari SKPG. Pertama adalah ketersediaan, yang kedua adalah keterjangkauan, yang terakhir adalah pemanfaatan. Jadi ada scoringnya, ada nilainya yang kita bobotkan juga, sehingga nanti dia ada muncul angka komposit istilahnya. Jadi angka komposit itulah yang menjadi warna tadi, gitu. Nah, kita punya indikator dari masing-masing komponen. Jadi misal secara sederhana nih, karena
kalau teman-teman dikasih rumus kasihan ya Kofi. Nah, intinya saja ini bagian terpentingnya yang perlu diketahui kaitannya dengan komponennya. Kalau keterjangkauan Bonita dinilainya atas apa sih gitu ya? Nah, keterjangkauan itu dinilai itu data kaitannya dengan luas tanam dan juga kemungkinan pusuk. Khusus pada komoditas padi. Kenapa padi? Pasti Kak Julie langsung nanya gitu nih. Kenapa Bonita kok nggak yang lain-lain gitu kan? Penasaran nggak nih Kak Julie? Penasaran. Karena mungkin konsumsi kita sehari-hari ya Bu. Nah itu gitu, deh. pinter banget memang. Karena kalau orang Indonesia nggak makan nasi berarti belum makan. Nah gitu, cocok banget ini. Jadi itu dasarnya, bener banget. Kak Julie ini kritis banget. Saya yakin juga teman-teman Sobat Pangan ini kritis semua. Karena memang kalau kita perhatikan konsumsi karbo utama Indonesia masih untuk konsumsi beras. Sehingga kalau ada guncangan untuk konsumsi ini pasti akan sangat berpengaruh. Tidak hanya kaitannya dengan akses masyarakat membeli, tapi juga secara ekonomi dan politik. Nah itu tidak kita inginkan. Nah makanya kita juga menjaga ini dengan kita memantau nih. Karena kalau untuk padi Kak, kalau kita tanam sekarang panennya Setelah beberapa lama kemudian. ya kan minimal 3 bulan. Iya kan nggak bisa kalau misalkan Tanam saya tanam sekarang langsung panen besok. nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Butuh waktu. Yes, butuh waktu. Sehingga memang pada komponen pertama kita jaga benar kaitannya dengan bagaimana potensi tanam tadi untuk 3 bulan ke depan setidaknya itu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena bulanannya aja kita kurang lebih sekitar 2,5 juta ton. Benar ya? Kofi. Nah, beras loh rekan-rekan Sobat Pangan, sehingga memang kita harus mulai memperhatikan konsumsi pangan kita agar lebih bervariasi tentunya dari segi sumber pangan pokoknya. Tadi iklan ya. Nah, kemudian yang kedua tentunya kita perlu juga melihat dari tadi yang kedua. Ada yang ingat nggak? Aspek apa? Keterjangkauan. Keterjangkauan ini nyimak banget ini. Kak Ovi saya yakin juga Sobat Pangan nyimak ini. Udah langsung pada jawab semua ini kayak Keterjangkauan. Iya, keterjangkauan itu kita lihat harga. Kira-kira kebayang nggak sama Sobat Pangan harga komoditas apa yang dipantau pemerintah untuk melihat ini gejolak harga? Tentunya kita fokus pada 3 komoditas yang mewakili konsumsi pangan masyarakat kita, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Tentunya dalam pemenuhan karbohidrat adalah tadi beras, ya kan? Yang kedua adalah untuk sumber proteinnya adalah telur. Ya, yang ketiga untuk yang kita gunakan untuk semua aneka masakan adalah Minyak goreng. Jadi 3 tadi adalah yang kita hitung seberapa banyak pergerakan harganya, gitu ya. Kalau tadi cara ngitungnya yang luas tanam dan luas buso, ini yang menarik dan luar biasa, ini kekuatan data SKPG bulan berjalan. Misalkan bulan apa nih sekarang? September. Ini dibandingkan dengan data September 5 tahun ke belakang, Kak. Nih, luar biasanya ya. Jadi memang kita ingin punya data yang robust ya, Kak Ovi ya. Nah, kalau harga pangan, harga bulan berjalan, sekarang kan September, sehingga dia akan dibandingkan dengan September tahun lalu. Nah, sejauh mana ininya kenaikannya gitu ya. Dia juga updating yang terbaru. Nah, Kak Julie untuk yang ketiga, Kofi juga ya, Sobat Pangan adalah, ada ingat aspek apa? Pemanfaatan. 100 bener ini untuk Kak Julie sama Kak Ovi dan rekan-rekan Sobat Pangan. Aspek pemanfaatan ini dilihat dari indikator status gizi balita. Karena kenapa ini penting? Karena balita itu apalagi yang di bawah 2 tahun ya, rentan untuk mengalami stunting gitu ya, sehingga memang penurunan berat badan pada bulan berjalan itu penting untuk segera dieksekusi ya Kofi ya, betul ya, sehingga tidak sampai status gizi kurang menuju status gizi buruk apalagi sampai stunting, itu yang kita hindari gitu ya. Dan ini kan sudah program nasional, sehingga memang rekomendasi yang kita buat dari sisi aspek gabungan dari 3 aspek. Jadi kan kita punya ini petanya ya Kak, ketersediaan punya peta sendiri gitu ya, keterjangkauan juga punya petanya sendiri, dan terakhir adalah aspek pemanfaatan. Tetapi memang kita punya komposit gabungan gitu ya, yang tadi yang di atas nih, peta komposit SKPG nasional. Nah itu yang kita adalah penilaian atas situasi ketahanan pangan dan gizi, yang indikator tadi status wilayahnya apa sih. Nah Sobat Pangan bisa cek nih wilayahnya masing-masing, jadi kepo kan, wilayah aku kira-kira masuk kategori yang mana nih, amankah gitu ya, waspadakah atau rentan, sehingga kita bisa sama-sama kawal. Karena
tools ini dianalisis oleh Dinas Pangan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, saya ulangi lagi tadi kalau provinsi petanya tentang wilayah kabupaten kotanya nih. Jadi akan ketahuan misalkan sebagai contoh Jawa Barat gitu ya. Nah, ada berapa banyak nih kabupaten kota di wilayah Jawa Barat yang masuk kategori aman, masuk kategori waspada ataupun rentan gitu. Nah, itu akan sangat dinamis setiap bulannya sehingga memang kita bisa ketahui peak pada bulan-bulan tertentu itu mana sih yang lebih beresiko. Nah, ini kita sudah bisa antisipasi karena fungsinya adalah rekomendasi untuk antisipasi dan juga untuk aksi bagaimana tadi kalau ada yang kondisi kaitannya dengan aspek ketersediaan segera berkoordinasi dengan OPD pertanian di daerah gitu ya. Kemudian kaitannya dengan keterjangkauan, kaitannya dengan harga yang bergejolak, apakah harus dilakukan operasi pasar atau kita nih Badan Pangan Nasional punya namanya cadangan pangan nasional yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk mengantisipasi agar tidak ada yang rawan pangan dan gizi tadi. Dan yang terakhir tentunya bagaimana kita menjaga agar semua anak-anak kita dari sisi pemanfaatannya itu terjaga sehingga semua balita kita semuanya adalah balita yang sehat menuju Indonesia Emas 2045 gitu ya, Kak Ovi ya. Baik, terima kasih Bu Nita atas penjelasannya sangat jelas sekali Ya. dan ini sangat berguna untuk para pejabat pemangku kepentingan mengambil keputusan nantinya ya Bu ya. Betul Karena sekali. SKPG ini adalah data bulanan yang selalu diupdate. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nita. Kita beralih ke Bu Ovi. Bu Ovi, saya jadi pengen tahu nih, kalau misalnya untuk angka POU sendiri bisa diakses sama masyarakat di website apa sih Bu Ovi? Ya, terima kasih Kak Julia. Sekalian promote ini ya. Siap. Bedir. Kalau tadi SKPG dari Badan Pangan, jadi POU itu juga dapat diakses di www.bps.go.id. Walaupun secara rutin tahunan, Badan Pangan juga mempublikasikan buku saku POU. Namun angka-angka tersebut juga bisa diakses di website BPS. Ketik saja www.bps.go.id. Nanti search prevalensi ketidakcukupan pangan. Nanti akan keluar informasi-informasi mengenai POU pada tingkat nasional. 34 dan 38 provinsi sekarang dan juga 514 kabupaten kota. Itu juga tersedia di website BPS selain publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pangan karena memang kolaborasi Kak Julia. Jadi POU itu kolaborasi antara penyedia data dan juga pemanfaatannya. Nah, cerita sedikit terkait POU, bagaimana penghitungannya. Kalau tadi Budir menceritakan terkait SKPG, nah penghitungan POU ini sendiri adalah melibatkan beberapa langkah terkait bagaimana kita mengukur konsumsi masyarakat. Jadi kita memastikan sumber data yang digunakan adalah relevan dan juga akurat dan representatif. Jadi BPS mengawal menggunakan survei rumah tangga. Kita sebut nanti Susenas, Survei Ekonomi Sosial dan Ekonomi Nasional, itu untuk mengukur apa saja sih yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi misalnya nih Kak Jule jadi responden kami, seminggu kemarin itu makan apa sih? Jadi masak di rumah itu apa saja sih? Itu akan tercatat di survei kami. Jadi termasuk juga makanan yang jajan. Kita kan Gen Z, apalagi Gen Z sekarang ya, milenial, Gen Z itu lebih suka makan di luar atau jajan, termasuk kopi-kopi, itu juga tercatat di dalam survei kami. Jadi jangan khawatir apa yang kita konsumsi itu tidak terpotret. Namun semua komoditi-komoditi termasuk komoditi lokal yang misalnya hanya ada di beberapa wilayah itu juga tercatat pada survei kami, sehingga pengukuran kita untuk mengukur berapa besar kalori yang dibutuhkan atau diasup dari makanan-makanan itu akan tercatat. Nah, selain itu juga melalui Susenas juga dapat dihasilkan komposisi penduduk. Jadi kalau ketidakcukupan pangan itu ambang batasnya apa, itu tergantung pada komposisi masyarakat di suatu wilayah tersebut. Misalnya nih Kak Jule, provinsi A, katakanlah provinsi A itu banyak usia produktif. Sedangkan komposisi di provinsi B mungkin ada komposisi lansia dan balita itu lebih banyak, misalnya seperti itu. Jadi kan sebetulnya standar kebutuhan minimumnya ini akan berbeda antara provinsi A dan provinsi B. Nah, POU sudah mengukur kebutuhan minimum di suatu wilayah itu berapa. Jadi dengan metode statistik kita bisa mengukur distribusi konsumsi
kalori di suatu masyarakat sehingga ambang batas setiap wilayah itu berbeda-beda. Jadi wilayah dengan komposisi yang membutuhkan asupan konsumsi kalori lebih besar itu ambang batasnya akan berbeda dengan yang provinsi lainnya. Nah, kemudian angka POI itu dihitung setiap tahunnya karena memang survei kami itu survei tahunan. Jadi kalau SKPG itu early warning bulanan, kalau POI itu mengukur kesinambungan 1 tahun, kondisi 1 tahun. Jadi saling melengkapi sebetulnya ya Bu Dir ya. Jadi seperti itu Kak Julia. Jadi kalau informasi secara lengkap, outputnya seperti apa, publikasinya itu ada di website kami. Nanti Bapak Ibu Sobat Pangan dan Gizi akan melihat di www.bps.go.id. Ya, jangan lupa ya diakses kalau misalnya teman-teman di sini penasaran bps.co.id .go.id bps.co.id untuk mengakses tadi ya POU, kira-kira wilayah mana yang memang tinggi untuk POU-nya. Tapi kalau misalnya masyarakat penasaran nih, Kak Ovi atau Bu Ovi, tapi kayaknya kakak aja kali ya, karena masih muda ternyata. Kalau misalnya dia tadi saya lihat-lihat gitu kan, ini kayaknya masih seperti sepantaran kakak saya. Gitu. Kak Ovi, kalau misalnya untuk angka POU-nya sendiri, masyarakat pasti penasaran gunanya pada saat mereka sudah mengakses dan mengetahui dan melihat ada tanda, oh ini angka POU-nya tuh tinggi ya, itu karena apa? Apa yang menyebabkan tingginya angka POU? Jadi sebetulnya linear ya dengan bagaimana kerawanan pangan itu terjadi. Jadi POU tinggi itu bisa jadi salah satunya karena misalnya masyarakat itu pendapatannya rendah dalam waktu yang panjang, itu salah satunya. Jadi dengan pendapatan yang lebih rendah, artinya masyarakat secara individu itu dia tidak cukup daya untuk membeli atau memenuhi kebutuhan pangannya. Jadi secara kuantitas itu kurang. Jadi seharusnya misalnya Kak Bule, 1 minggu itu butuh rata-rata 1,5 kg beras per kapita. Namun karena pendapatannya itu lebih rendah, maka akan hanya dapat 1 kilo misalnya. Itu kan ininya kurang pangan. Nah, itu salah satu penyebabnya mengapa POU tinggi. Jadi karena kekurangan pangan akibat daya belinya rendah. Nah, yang kedua juga terkait fluktuasi atau ketidakstabilan ekonomi. Dan pada akhirnya itu tadi juga yang seperti Bu disampaikan, harga. Jadi fluktuasi harga terutama untuk bahan-bahan kebutuhan sehari-hari yang dominan mengandung banyak kalori, salah satunya beras, minyak goreng. Itu jadi kalau ada gejolak harga aja sedikit, itu akan mempengaruhi angka POU, akan menyebabkan POU itu meningkat. Itu kejadian pada tahun 2022, di mana barangkali Kak Julia ingat waktu itu ada harga minyak goreng yang tinggi. Yes, ya, bener banget Kak. Kan? Nah itu secara tahunan itu angka dari POU 2022 meningkat dibandingkan 2021. Namun begitu harganya stabil, harga bahan-bahan yang mengandung kalori itu stabil, maka POI-nya akan turun kembali. Jadi salah satu penyebabnya seperti itu Kak Juliet, ketidakstabilan ekonomi yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi gejolak harga. Nah selain itu juga misalnya faktor-faktor lain seperti tidak bisanya mengakses pangan, jadi dari faktor dari sisi distribusi pangan, jadi masyarakat itu sulit untuk mengakses pangan yang cukup seperti itu. Dan juga pendidikan yang rendah, kemudian dari sisi kesehatan yang rendah, pengetahuan terhadap gizi itu kan seberapa banyak sih yang harus kita makan agar kita sehat. Nah itu kan perlu pengetahuan ya, walaupun sebetulnya makanlah sampai kenyang itu kan secara umum, tapi kan sebetulnya itu ada pengetahuan khusus, misalnya seperti itu. Itu yang salah satunya menyebabkan POU itu tinggi, jadi karena ketidakcukupan pangan dari sisi kemampuan untuk membeli dan juga dari stabilitas harga yang terjadi di masyarakat. Seperti itu kan. Baik, terima kasih Bu Ovi atau Kakak Ovi atas penjelasan detailnya tadi terkait dengan POU. Bu Nita dan juga Kak Ovi, ini sepertinya makin menarik karena pasti masyarakat bertanya-tanya. Kamu nanya, kita akan menjawab. Jadi kalau misalnya masyarakat bertanya, ini ternyata pas saya memantau, daerah saya ini terdampak wilayah yang memang berwarna merah. Kira-kira dampaknya itu yang signifikan, yang masyarakat rasakan itu sejauh apa? Bu Nita, silakan. Ya, nah tadi kan kita sudah bahas terkait dengan
bagaimana kita menghitungnya. Nah, teman-teman ingat ya, tadi kan ada 3 komponen. Nilai komposite itu gabungan dari ketiganya. Biasanya kalau dia merah, setidaknya ada 2 yang berwarna merah. Jadi memang harus dicek dulu kaitannya, apakah yang mana nih yang bikin dia merah, apakah dari sisi ketersediaannya gabungan dengan keterjangkauan gitu ya, ataukah keterjangkauan gabungan dengan pemanfaatan. Jadi memang ini diperlukan analisis, makanya rekomendasinya itu dilakukan oleh aparat yang terkait. Jadi tadi Pokja, SKPG pusat dan daerah sesuai dengan tingkatannya melakukan analisis, karena pastinya nanti kita akan telusuri penyebabnya, apakah tadi pangannya tersediakah gitu ya, karena kaitannya dengan pola tanam dan juga apakah ada efek dari puso ya, whether dia kaitannya dengan kekeringan ataukah ternyata potensinya malah terlalu banyak hujan jadi banjir gitu ya. Nah, sehingga memang yang kedua, apakah memang harganya tinggi nih, lagi tinggi gitu ya, atau yang terakhir 3, karena faktor yang tadi Kak Ovi bilang terakhir ternyata sudah tersedia dan harganya masuk tapi memang tidak dikonsumsi gitu. Nah, jadi itu dari 3 aspek tadi. Jadi memang harus dikenali dulu. Untuk itu rajin-rajin cek tadi link skpg.badanpangan.go.id atau situasi wilayah yang ada di website dari Badan Pangan Nasional. Jadi agar Sobat Pangan tuh sudah mulai mengenali nih, kira-kira kondisi wilayah saya itu lebih dominan manakah gitu ya, aspek tadi, karena kan tidak semua wilayah Indonesia itu sentra produksi. Ya kan, ada yang memang mengandalkan dari wilayah lainnya. Nah, kalau biasanya yang mengandalkan wilayah lainnya ini yang harus lebih intensif, karena harus memastikan sumber-sumber penyediaan pangannya untuk komoditas-komoditas strategis tadi itu bersumber dari wilayah mana. Gitu. Apalagi tentunya wilayah yang kepulauan atau yang terdepan, terluar gitu ya, sehingga memang di semua di wilayah Indonesia itu kita bisa kawal kaitannya dengan situasi kewaspadaan pangan dan gizi. Gitu Kak Cili. Baik, terima kasih Bu Nita atas penjelasannya. Kalau Kak Ovi sendiri gimana tuh Kak? Dampak yang dirasakan sama masyarakat itu kira-kira apa Kak? Iya. Jadi gini, kalau kayak gitu kan terkait konsumsi ya Kak Curi. Jadi jika masyarakat itu mengkonsumsi yang kurang untuk kebutuhan sehari-hari, itu kan dalam jangka panjang itu akan berdampak pada sisi kesehatannya. Jadi misalnya seperti ini, konsumsi pangan yang seharusnya itu bisa membuat masyarakat lebih produktif, maka akan terjadi kekurangan produktif. Jadi kekurangan pangan yang terjadi misalnya pada kelompok usia anak-anak, balita, yang seharusnya itu butuh cukup pangan untuk perkembangan fisik maupun perkembangan otak. Ya, maka akan terhambat itu perkembangan, yang harusnya tinggi badannya sekian, berat badannya sekian, karena dia kurang pangan, maka masyarakat ini akan terhambat perkembangannya secara fisik maupun perkembangan secara kognitif. Sisi kesehatan mentalnya dalam jangka panjang juga bisa terganggu. Nah, kemudian pada usia produktif misalnya, usia produktif di mana seseorang itu bekerja, ketidakcukupan pangan pada usia produktif, contohnya seperti kita bekerja tapi lapar, tidak cukup pangan, ya kan Kak Cili? Fokusnya terganggu, akan mudah capek, mudah lelah dalam jangka waktu panjang, itu akan menurunkan jumlah kehadiran. Betul. Ya, produktivitas pekerjaan kita akan menurun. Itu impact terhadap individu itu sendiri. Ya, dari sisi produktivitas dalam POU yang tinggi pada usia kelompok produktif itu akan mengganggu produktivitas. Selain itu juga semua kelompok hendak, kalau di saat kita kekurangan pangan, sistem imun kita akan turun. Jadi akan mudah tertular penyakit, ya kan? Polusi dikit bersin, sakit. Tapi kalau imun kuat, makan cukup, imun kuat, maka akan sehat, ya. Jadi pada akhirnya tingginya POU pada level individu dari masyarakat akan merugikan diri sendiri sebagai sumber daya manusianya yang lebih rendah, namun juga merugikan secara kewilayahan. Jadi kalau wilayah itu kan total dari individu-individu ya. Di saat individu itu SDM-nya rendah, maka tidak bisa berkontribusi terhadap pembangunan suatu wilayah. Jadi gambarannya seperti itu Kak Jula. Jadi penting untuk kita memiliki cukup pangan dan mudah mengakses pangan. Jadi untuk dari sisi pembangunan suatu wilayah, kita akan bermanfaat bagi wilayah maupun negara secara umum. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Kak Ovi dan juga Bu Dita atas penjelasannya.
Untuk pemirsa podcast Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi untuk membahas lebih dalam mengenai SKPG dan juga POU. Stay tune di podcast Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Halo kawan pagi, balik lagi bersama saya di podcast Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Tentunya kita tetap bersama dengan Bu Nita dan juga Kakak Ovi, dan tadi sudah bahas detail banget terkait dengan SKPG dan juga POU. Sekarang kita akan bahas lebih jauh lagi nih, Bu Nita dan juga Kak Ovi. Untuk kelanjutan pertanyaannya adalah, ketika memang masyarakat dan saya pun melihat peta tentang SKPG, wow, ini gimana sih caranya mengatasi daerah yang masuk kategori merah tadi, Bu Nita, di SKPG? Caranya bagaimana nih? Jadi memang kaitan dengan SKPG tadi kita recalling ya, kaitan dengan kita pemahaman untuk komponennya gitu ya, cara perhitungannya sampai dengan keluarnya peta warna pada peta tadi, tentunya itu mencerminkan tadi pilar ketahanan pangan dan gizi, di mana yang pertama adalah ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Sehingga memang tadi Kak Ovi sebenarnya tidak hanya yang merah sebenarnya yang harus diintervensi, yang kuning pun itu juga harus menjadi perhatian gitu ya, karena kalau udah merah itu kategorinya sebenarnya udah lebih butuh intensif menyelesaikannya. Tapi kalau dari awal sudah kebaca, wah nih kuning langsung gercep, itu biasanya akan mencegah dia menjadi warna merah gitu ya. Bahkan hijau pun kita selalu ingatkan nih pemerintah daerah agar jangan sampai turun ke warna kuning. Apalagi merah gitu ya, karena tadi di sesi awal kita udah sampaikan bahwa untuk yang warna hijau pun jangan lupa cek status iklim dan juga situasi kebencanaan gitu ya, karena dua hal tadi juga berpengaruh nih terhadap ketahanan pangan dan data dukung yang sangat penting untuk menjaga tadi ketahanan pangan dan gizi wilayah. Nah, gimana cara mengantisipasi ya, menurunkannya ya gitu ya. Jadi karena ini adalah bulanan gitu ya, sehingga memang dari rekomendasi tadi itulah yang menjadi dasar bergerak pemerintah pusat dan daerah. Nah, tentunya teman-teman sahabat pangan ingin tahu gimana sih Bu bergeraknya gitu ya. Nah, tentunya kita punya 3 hal utama sesuai dengan komponennya tadi. Yang pertama tentunya adalah bagaimana penguatan tata kelola kaitannya dengan penyediaan dan juga ketersediaan dari bahan pangan pokok tadi. Tentunya bagaimana itu tersedia, tetapi juga kita jangan hanya fokus pada pangan pokok beras tadi. Tentunya kita harus mendorong bagaimana kaitannya dengan penguatan pangan lokal. Karena Indonesia itu nggak kalah kerennya sebenarnya dengan negara-negara luar, betul ya Prof ya. Pangan lokal kita yang sumber karbohidrat itu potensinya masih sangat banyak, dan Indonesia termasuk negara besar di dunia yang potensi karbohidrat selain beras itu besar. Sehingga ini juga akan penguat nih sistem pangan kita tadi. Jadi penguatan sistem pangan kita juga termasuk bagaimana pola penyediaan tidak hanya pangan pokok beras tadi, tapi juga pangan pokok lokal lainnya yang sumber karbohidrat. Tetapi memang karena saat ini beras adalah yang utama, tentunya mitra kerja dalam artian OPD pangan daerah tadi yang harus memastikan dengan benar gitu kaitannya dengan penyediaan dari pangan pokok kita, yaitu beras, dari sisi ketersediaan irigasinya, pupuknya, benihnya, kemudian kaitannya dengan infrastrukturnya. Jadi semua harus saling terkoordinasi. Makanya kunci utamanya tentu adalah kolaborasi lintas sektor. Tadi Kak Ovi juga di sesi awal sudah highlight. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan bagaimana kita memahamkan kaitannya dengan
pemenuhan aspek gizi. Jadi Kak Ovi sebenarnya udah nih, kisi-kisinya udah dapet nih, karena dengan POU nih SKPG memang relate banget. Karena untuk sobat pangan ketahui, POU ini adalah salah satu indikatornya SDGs ya Kak Ovi ya. Nah, jadi memang untuk menuju zero hunger sesuai dengan SDGs kedua, Sustainable Development Goals, di mana kalau Indonesia tuh nama pakainya ya tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, tapi secara global itu SDGs. Ini merupakan juga indikator utamanya Indonesia 2025 sampai 2029 ultimate goals ya, sehingga memang kita di Badan Pangan Nasional tadi Kak Ovi udah bilang merilis tadi tuh kaitannya dengan angka POU tadi gitu yang dianalisis oleh dianalisis oleh Badan Pusat Statistik, sehingga ini akan relate dengan bagaimana dipahamkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan itu beragam, bergizi, seimbang dan aman. Sehingga memang dengan adanya variasi konsumsi tentunya kita tidak monoton Kak, hanya makan itu aja, karena kalau tadi kan demand akan menentukan harga. Kalau kita sebar gitu kan, berarti kan demand-nya akan jauh lebih variatif, sehingga harga akan lebih stabil. Karena tadi relate juga, jadi pemahaman atas pengetahuan pangan dan gizi mempengaruhi harga tentunya, dan juga pemanfaatan. Langsung nembak dua nih Kak. Jadi itu tentunya ini menjadi salah satu yang paling utama kaitannya dengan bagaimana sih kita mencegahnya. Yang terakhir tentunya adalah koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Kenapa? Karena kaitannya dengan intervensi untuk permasalahan yang komponen ketiga kaitan dengan pemanfaatan sumber penyediaannya kan beragam nih Kak. Boleh dari pemerintah pusat, tadi kami sampaikan ada cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, ataupun bisa dari Pemda Kak. Atau misalkan dana CSA kan banyak ya, atau dari dinas kesehatan itu sendiri gitu ya. Tingkat masyarakat juga kan ada dana-dana untuk yang digunakan langsung diberikan kepada anak-anak yang status gizinya turun gitu ya, baik dia gizi kurang ataupun gizi buruk, sehingga itu yang kita kawal. Jadi memang ini kolaborasi lintas pihak yang kita dorong agar tadi 3 pendekatan tadi Kak, yang jangan sampai merah bahkan atau jangan sampai kuning, sehingga harapan kita semuanya hijau di Indonesia ini gitu Kak Ovi, Kak Julie. Jadi tentunya walaupun memang wilayahnya sudah masuk ke warna hijau, itu tetap harus waspada. Yes. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait dengan SKPG. Kita akan beralih ke Kak Ovi. Kak Ovi, gimana sih cara menurunkan tingginya angka POU terkhusus di negara kita, Indonesia? Silakan. Baik Kak Julai, jadi begini, POU itu kan mengukur kekurangan pangan. Jadi cara mengantisipasinya seperti apa? Ibaratnya adalah cara mengantisipasinya ya dengan makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan energi kita. Namun secara umum itu minimal 3 langkah-langkah utama untuk menurunkan angka POU. Yang pertama adalah meningkatkan akses pangan. Jadi masyarakat itu diharapkan bisa mengakses pangan secara lebih dekat gitu. Jadi tidak ketergantungan dengan daerah lain, namun lebih ke ketersediaan pangan lokal. Ya, misalnya kita tidak perlu wilayah-wilayah tersebut tidak perlu menunggu distribusi pangan dari tempat lain, tapi memproduksi dari wilayahnya sendiri. Dan juga termasuk juga misalnya peran dari pemerintah itu adalah kebijakan-kebijakan yang mendukung ketahanan pangan. Jadi dari sisi peningkatan produk pertanian misalnya yang lebih tahan iklim, nah, itu akan relate tuh dengan tips SKPG. Betul. Jadi peningkatan produksi pangan yang tahan iklim dan juga menjaga agar distribusi pangan ini antar wilayah terjaga merata. Itu yang bisa digunakan untuk salah satunya menekan angka POU atau mengurangi angka POU. Selain itu juga kebijakan-kebijakan itu bisa misalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi khusus misalnya di wilayah-wilayah yang berpendapatan rendah, itu bisa dengan kebijakan-kebijakan bagaimana masyarakat setempat itu dapat memberikan penambahan pendapatan. Dari sisi kebijakan-kebijakan itu kan banyak ya, program-program bantuan itu tidak hanya sekedar bantuan makan, bantuan bahan pangan, tetapi bantuan-bantuan yang meningkatkan skill masyarakat. Produk UMKM misalnya, usaha-usaha yang membuat kemandirian masyarakat sehingga masyarakat itu mampu membeli pangan sendiri, membeli pangan yang cukup untuk kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kelanjutan jangka panjang. Namun
pada intinya adalah kerjasama lintas sektor seperti yang tadi Budi sampaikan sangat penting karena memang Badan Pangan saja tidak bisa bekerja sendiri untuk mengentaskan masalah pangan, tapi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk perencanaan ya baik Bappenas, Bapeda maupun pihak-pihak swasta yang memang mendukung misalnya distribusi barang atau mendukung eksistensi pangan-pangan lokal. Jadi holistik ya, berkolaborasi semua sektor yang terkait untuk menurunkan angka PO. Seperti itu Kak Jule. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk Kak Ovi. Bu Nita, balik lagi nih kita ke Bu Nita. Sebenarnya selama ini tantangan terbesar Bu dalam mengatasi kerawanan pangan yang tercermin dalam SKPG itu apa aja? Nah, ini challenges-nya adalah karena ini adalah data yang sangat dinamis bulanan gitu ya. Dan dia harus ada langsung eksekusi aksi. Sehingga memang kita harus bagaimana mengharmoniskan peran semua pihak. Nah, ini kata kuncinya, kolaborasi. Jadi maintenance ini sudah ada, tapi bagaimana itu bisa di-maintain sepanjang tahun ya. Karena untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi itu kan once misalkan saat ini udah aman terus tidak dilanjutkan, bulan depannya bisa jadi merah tambah merah gitu ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan, sehingga bagaimana kontinuitas, keberlanjutan dalam menjaga komitmen seluruh pihak, mulai dari penyediaan datanya ya Kak Ovi ya, karena tadi kita udah sama-sama pelajari nih, wah banyak banget nih indikatornya gitu ya, tapi semuanya sangat relate ya, karena mencerminkan dari 3 komponen tadi. Jadi bagaimana dari sisi penyediaan datanya bisa tepat pada waktunya, secara konsisten, karena kan untuk bisa mengeluarkan sebuah rekomendasi Kak Jule itu datanya juga harus reliable gitu ya, dan juga timely. Jangan sampai nanti ini hari ini kan bulan September nih, ternyata data yang dipakai Januari, kan udah nggak relate gitu ya. Jadi memang kita dorong terus gitu ya, bagaimana penyediaan data untuk analisis SKPG ini bisa sangat timely, karena dia kan early warning system. Jadi memang komitmen seluruh tadi kelompok kerja itu kita bangun terus, tidak hanya di pusat tetapi juga provinsi, kabupaten, kota. Dan kemudian yang kedua tentunya tidak berhenti hanya di peta Kak Jule. Ya kan, kalau udah dapat petanya, betul ya Kak Ovi ya, terus apakah kita hanya jadikan dokumen? Tentu tidak. Ya kan? Benar nggak tindak Sobat Pangan? lanjut. Iya, ada tindak lanjut. Tentunya tadi rekomendasi tadi juga kan tidak semua dilakukan oleh Badan Pangan semata Kak Jule ya Kak Ovi, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder gitu ya. Nah, bagaimana tadi kata kuncinya serta ada partisipasi masyarakat nih nanti yang juga kita perlukan. Jadi Sobat Pangan memang perlu banget tahu mulai sedari dini apa itu kaitannya dengan SKPG dan implementasinya bagi wilayah di rekan-rekan semua gitu Kak sendiri. Baik, untuk Bu Dita boleh dong kasih kisi-kisi sedikit aja, kira-kira masyarakat bisa berkontribusi apa untuk menjalankan SKPG ini sesuai dengan keinginan kita semua? Ya baik, sebenarnya sederhana sekali, karena kalau untuk menganalisisnya dan juga membuat rekomendasinya itu kan udah tanggung jawabnya pemerintah tentunya ya, pusat dan daerah. Masyarakat bisa berperan setidaknya mulai dari diri sendiri, karena kaitannya tadi ketahanan pangan dan gizi sesuai dengan amanat undang-undang pangan itu kan pada level perseorangan. Nah, ketika pada level perseorangan itu kan tanggung jawab individu. Betul. Untuk menjaga bagaimana dia bisa tahan pangan dan gizi. Makanya tadi kalau kita ingat benang merahnya ya, antara POU yang diceritakan oleh Kak Ovi dan juga SKPG yang diceritakan oleh kami, itu adalah bagaimana tingkat pemenuhan kecukupan pangan ya. Nah, pada level wilayah tetapi mulai dari individu. Nah, jadi partisipasi masyarakat tentunya satu harus punya konsumsi pangan yang cukup sehingga nanti POU-nya juga bagus gitu ya. Karena nanti akan ngaruh ke angka wilayah gitu ya. Pada angka wilayah itu akan berkontribusi warnanya gitu. Karena kita tidak bicara angka perseorangan Kak Jule, tapi perseorangan akan sangat berpengaruh nih terhadap komunitas dan wilayah. Sehingga yang kedua juga harus punya sense gitu ya, dalam artian saling berbagi informasi kepada lingkungan sekitar gitu ya. Tadi kan udah ada rekomendasi tuh harus ada pemberdayaan masyarakat juga gitu, karena salah satu poin penting kenapa bisa ada terjadinya rawan pangan dan gizi kan kurangnya aktivitas ekonomi gitu ya satu wilayah, sehingga mulai bergerak karena kaitannya memang
tidak langsung sebenarnya kaitan dengan SKPG, tapi dengan adanya aktivitas pemberdayaan masyarakat pada wilayah rekan-rekan Sobat Pangan semua tentunya akan meningkatkan status ekonomi yang pada ujungnya adalah kesejahteraan dan juga pastinya tahan pangan dan gizi. Dan sehingga memang kita harus bergerak bersama-sama, jadi bersama dengan komunitas gitu ya. Tadi kan mulai dari diri sendiri, kemudian juga kita lakukan pergerakan, dan juga mulailah kita dengan semua komunitas sekitar, sehingga kita sama-sama kawal nih gitu. Apalagi kan kalau misalkan tiba ada situasi kebencanaan gitu ya, atau secara iklim itu ada kekeringan atau situasi banjir, sehingga itu ada partisipasi bersama selaku masyarakat. Demikian Kak Julie. Baik, terima kasih Bu Nita atas penjelasannya. Tentunya itu ya, seluruh masyarakat bisa banget dapat informasi, dan juga tadi harus membantu memantau pemerintah setempat supaya wilayahnya tetap hijau. Itu harapan kita semua. Baik, kalau untuk Kak Alfi, kalau misalnya kita lihat dari angka POU, kira-kira masyarakat pengen banget nih tahu jauh informasi yang lebih detail lagi. Kira-kira ada nggak sih rencana ke depannya supaya data yang ada itu lebih tepat sasaran? Baik, jadi terkait challenge ke depan ya untuk POU itu. Jadi bisa dengan beberapa kolaborasi indikator-indikator lain. Misalnya POU itu kan mengukur ketidakcukupan pangan ya. Bisa diimplementasikan dengan indikator lain, misalnya dari Global Food Hunger. Kemudian ada indikator lain juga, Food Insecurity Experience Scale. Jadi ada indikator terkait pengalaman rawan pangan, dan juga tidak hanya pada tingkat wilayah, namun kita juga bisa telusuri analisis POU ini tingkat karakteristik sosial ekonomi, karena kan pangan itu kan dia tidak berdiri sendiri, tahu-tahu tahan pangan itu tidak, tapi dengan dukungan misalnya dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, jadi dengan memiliki akses secara ekonomi, maka masyarakat itu bisa mencukupi pangan. Jadi kolaborasi seperti itu. Jadi analisis POU itu akan terchallenge, misalnya antisipasi penurunan POU di setiap wilayah yang berbeda-beda. Misalnya di daerah yang tingkat pendapatannya lebih rendah, itu bisa diantisipasi dengan pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat. Tapi berbeda misalnya daerah yang secara geografis itu misalnya pegunungan, lereng, itu tentu saja berbeda treatmentnya. Challenge-nya berbeda dalam menurunkan angka POU. Bisa dengan misalnya menanam produk-produk lokal yang tidak perlu distribusi barang, karena lereng dan gunung itu kan akan permasalahannya adalah akses ya. Nah, mengurangi akses terhadap pangan yang sulit itu akan lebih kolaboratif, jadi lebih secara cepat menurunkan POU. Jadi seperti itu Kak Julia. Jadi analisis yang lebih mencerminkan bagaimana pengaruh sosial ekonomi ke masyarakat dan juga kewilayahan, karena seperti yang dari awal Bu Nita sampaikan bahwa Indonesia ini luas dan geografisnya itu beragam. Ada dataran, ada wilayah dan yang dominan itu dataran, ada juga wilayah yang harus menyeberang sungai untuk ketemu pasar, harus naik gunung, menyusuri lembah lereng. Jadi kita menjamin bagaimana masyarakat itu mendapatkan akses pangan yang lebih mudah dan cukup untuk pemenuhan kebutuhannya. Dari sebesarnya seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Ovi dan juga Bu Nita. Dan kalau misalnya dari perspektif masyarakat menilai atau berpikir bagaimana ya peran kita yang harus kita lakukan sebagai masyarakat ketika kita ingin mengatasi kerawanan pangan. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Nita kepada masyarakat luas? Oke. Jadi sebenarnya tadi kita sudah kupas tuntas ya Kak Julie ya. Jadi kita paham bahwa Indonesia ini kan sangatlah luar biasa. Dari sisi sumber daya alam gitu ya, dari sisi sumber daya manusianya gitu ya, dan juga dari sisi potensi penyediaan pangan di sekitar. Sehingga tadi kami garis bawahi lagi, pertama mulailah dari diri kita. Tentunya kita juga bagian dari masyarakat yang berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan dan gizi, karena gini, terkadang kita melihat bahwa kontribusi individu itu tidak berpengaruh pada tingkat nasional. Jangan salah Sobat Pangan, Indonesia penduduknya berapa Kak? 270 juta jiwa. Jadi kalau pada saat yang sama semua masyarakat Indonesia itu kurang makannya, ya kan, berapa banyak
dampaknya tentunya sangat luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa aksi individu itu tidak penting, tetapi sebaliknya kami di tingkat nasional selalu mendorong aksi individu. Kenapa? Karena pada tingkat perseorangan di Indonesia itu sangat signifikan karena penduduk Indonesia yang luar biasa gitu. Jadi apalagi bonus demografi ya, kita kan digadang-gadang Indonesia ini saat ini punya banyak pemuda gitu ya. Nah, kita harus bersama-sama kawal minimal pada diri sendiri, kita memastikan bahwa kita tahan pangan dan gizi gitu ya, sesuai dengan kecukupan gizi harian yang tadi disampaikan oleh Kak Ovi. Nah, yang kedua, bagaimana kita juga tidak bergantung nih terhadap pangan pokok tertentu. Nah, ini yang juga sangat penting nih sebenarnya nih. Itu juga kontribusi nyata dari rekan-rekan semuanya, sehingga ketika kita memulai mencoba mengkonsumsi aneka ragam pangan, terutama yang pangan pokok sumber karbohidrat, tidak memberikan beban pada satu jenis pangan pokok tertentu yang memang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah nih gitu ya. Tadi kita udah sebut nih bahwa untuk konsumsi beras sebagai pangan pokok, kebutuhan bulanannya sampai 2,5 juta ton yang harus kita jamin minimum. Nah, jadi kalau nanti sobat pangan itu konsumsinya sesuai dengan kebutuhan dan ternyata di bawahnya kan sebenarnya bisa turun itu target untuk pemenuhannya. Jadi bukan menurun kualitas konsumsinya loh ya, tetapi konsumsi berasnya gitu ya, yang saat ini kalau kita bandingkan dengan negara lainnya, Indonesia itu masih cukup tinggi gitu ya. Kalau rata-rata per kapita nasional kan 90-an ya saat ini ya. Nah, kalau kita lihat Jepang kan 60 ya Kak ya. Nah, itu aja untuk contoh sederhananya nih Kak Julie. Nah, kemudian tadi jangan lupa kita bergerak bersama-sama membangun perekonomian Indonesia, sehingga secara umum kaitannya dengan SKPG tadi sebenarnya memang mandatnya di pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga ada kontribusi masyarakat untuk kita sama-sama bergerak gitu Kak Julie. Baik, terima kasih Bu Nita. Kalau misalnya dari Kak Ovi sendiri, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang mendengarkan podcast kita di episode kali ini? Ya, baik. Kalau Bu Nita sudah menjelaskan panjang lebar terkait kolaborasi baik dari sisi masyarakat maupun kementerian, pemangku kebijakan. Nah, kalau dari sisi individu sendiri untuk meningkatkan pangan, misalnya kita tidak perlu bergantung pada pasar. Misalnya ada teras di rumah, kita tanam singkong misalnya. Sumber karbo tidak hanya beras, ada sumber karbo lainnya yang juga berkualitas untuk pemenuhan energi. Jadi menanam singkong atau sayur-sayuran, buah di teras, di halaman masyarakat itu, maka akan lebih menjamin ketahanan pangan secara individu. Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya akan ketahanan pangan pada level wilayah ini akan tercapai. Jadi kalau dari sisi pemerintah bisa berkolaborasi, baik seperti misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, menjaga distribusi barang, menjaga stabilitas harga, tapi dari sisi individu memiliki tanggung jawab masing-masing dalam pemenuhan. Jadi tidak hanya peningkatan kualitas ekonomi untuk dapat membeli bahan-bahan pangan, tapi juga kita bisa berkontribusi menyediakan pangan yang kita butuhkan di teras atau halaman rumah sendiri. Jadi singkatnya seperti itu, karena Bu Nita sudah mengupas banyak apa-apa yang harus dilakukan, tapi saya lebih fokus ke bagaimana kita mencukupi pangan tanpa bergantung dengan orang lain atau wilayah lain. Seperti itu Kak Jit. Cocok banget itu Kak Julie. Keren sekali ya Kak Ovi dan juga Bu Nita. Baik, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan podcast Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Terima kasih Bu Nita dan juga Kak Ovi atas waktu dan juga penjelasannya amat sangat detail terkait dengan SKPG dan juga angka POYO. Di sini pada diskusi hari ini ternyata sangat menggambarkan, oh ini loh kerawanan yang terjadi di Indonesia, kerawanan pangan yang terjadi di Indonesia, dan juga pemerintah sudah memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi tersebut. Semoga ini menjadi perhatian banyak orang ya, Bu Nita dan juga Kak Ovi. Tadi pesan dari Bu Nita dan juga Kak Ovi, mulailah dari diri sendiri. Baik, saya setuju sekali. Semoga dengan adanya podcast Kawan Pagi pada episode kali ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dan tentunya kita harus selalu berkolaborasi seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bu Nita dan juga Kak Ovi. Tentunya adalah tujuannya untuk bisa mengatasi secara keseluruhan satu negara kita, Indonesia, supaya tidak lagi ada yang terdampak kerawanan pangan dan juga gizi. Sebagai penutup,
Penting bagi kita semua untuk terus mendukung upaya-upaya yang sedang dilakukan dan berkontribusi dalam bentuk apapun yang kita bisa. Balik lagi, mulailah dari diri kita sendiri. Itu adalah program-program pemerintah yang memang tadi sudah dijelaskan panjang sekali melalui SKPG dan juga POU yang sudah dijelaskan oleh Bu Dita dan juga Kak Ovi. Tentunya kita harus banget meningkatkan juga kesadaran diri kita terhadap ternyata penting ya untuk mengelola itu semua dan mencari solusi supaya tadi menuju generasi emas 2045. Kawan pagi, itulah tadi pembahasan mengenai kenali lebih dekat pentingnya peta SKPG dan angka POU. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Serta jangan lupa untuk saksikan podcast-podcast berikutnya hanya di YouTube Badan Pangan Nasional. Dan kita akan kembali di episode-episode berikutnya. Dah. Terima kasih Bu Dita, terima kasih Kak Ovi. Terima kasih Kak Jule. Terima kasih juga Kak Semoga Jule sehat dan selalu. juga Kak Ovi dan juga seluruh sobat pangan. Terima kasih. Kerawanan pangan bukan sekedar isu sementara, namun tantangan berkelanjutan yang bisa berdampak pada generasi kita. Peta ini bukan hanya alat untuk melihat data, tetapi sebagai langkah awal untuk bertindak lebih nyata. Dengan memahami di mana kerawanan pangan berada, kita bisa memberi solusi tepat untuk mereka yang membutuhkannya. Peringatan ini adalah sinyal bagi kita semua bahwa ancaman gizi dan pangan harus diatasi tanpa tunda. Mari bergerak dengan pemahaman yang lebih baik tentang data, agar setiap tindakan membawa perubahan yang sesungguhnya. Peta ini akan menuntun kita menuju masa depan yang lebih berdaya, menciptakan masa depan yang lebih benderang di hadapan kita.